singa, dimakan tuh rusa. Nah, ini celakanya ketika singa menjadi raja. Habis rakyat hutan dimakanin sama singa. Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, maka para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala itu licik. Dia nggak mau diam aja. Dia pun sama pengen dapat daging kayak singa, betul? Maka dia jilat singa itu, menjilat ke atas, biar dapat daging. Ke bawah pun sama, dia pintar menipu orang yang di bawahnya supaya dapat daging. Ketika serigala berjalan, di depan ada gerombolan domba. Ini domba, dagingnya empuk-empuk, enak-enak. Wah, maka nyamar tuh serigala menjadi domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Masuk dia ke tengah-tengah domba, dimakanin satu-satu. Ada kawanan ayam, ada ayam di depan ini, dagingnya empuk-empuk, enak-enak, pasti mantap, bikin kenyang perut. Maka dia nyamar jadi ayam. Itulah serigala. Ya, jadi kata Rasulullah, ketika pemimpinnya singa, menterinya menjadi bagaikan serigala. Maka kata Rasulullah yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab, dan para hakim-hakim mereka, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Ya. Anjing umumnya suka daging tidak? Suka daging. Dan anjing biasanya dipakai sebagai penjaga rumah, betul Pak? Anjing itu suka menjadi penjaga rumah. Celaka anjing ketika jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Betul? Anjing itu nggak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, tapi jika tamunya ini tidak bawa daging, ya digonggong sama anjing, betul? Apalagi tamunya baru datang dari Saudi Arabia, tidak bawa daging, digonggong tuh tamu. Betul? Terjadi tidak? Terjadi. Ya, walaupun orang terhormat, mulia dia, keturunan orang mulia, tapi karena tamu ini tidak bawa daging, digonggong tuh sama anjing. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena bawa daging, adem tuh anjing. Weh, aman, silakan masuk. Habis tuh harta kekayaan tuan rumahnya, majikannya dimalingin, emasnya dipalingin, betul? Peraknya dimalingin, gas alamnya dimalingin, bahkan nikelnya juga dimalingin. Karena dikasih ada daging. Bahasa lainnya angpau. Salah ngomong saya, keceletot, maaf. Tolong di-delete. Nah, itu celakanya anjing. Nah, Rasulullah mengibaratkan akan datang pada satu zaman pada umatku, penegak hukum mereka bagaikan anjing, sehingga hukum mereka tetapkan berdasarkan daging yang mereka dapatkan. Betul? Allahu Akbar. Maka apa jadinya? Penjara penuh dengan orang baik, penjara penuh dengan orang mulia. Sebaliknya, di luar penjara banyak penipu dan para penjahat. Sudah terjadi belum? Allahu Akbar. Berarti ini bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, ketika menterinya bagaikan serigala, dan ketika penegak hukum hakim-hakim mereka bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam, maka rakyat pada saat itu bagaikan domba. Apa yang dikatakan domba ketika berada di dalam kandang? Betul. Ketika dibawa ke padang rumput, apa yang dikatakan domba? Ketika dibawa ke pasar, apa yang dibilang domba? Ketika dibawa ke rumah potong, akan dipotong, itu golok sudah di leher, apa yang dikatakan domba? Artinya apa? Rakyat pasrah pada saat itu. Sudah terjadi belum? Nah, ini goloknya udah datang nih dari sana. Datang tuh golok yang terbaik, ya, dan golok ini datang pakai pesawat. Gimana Pak Bu, itu golok mau diterima nggak? Nah,
umatnya pasrah pada keadaan, maka habislah mbak itu di bangsa. Maka Rasulullah bertanya, fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itulah nasib umat di akhir zaman. Sudah terjadi belum? Masya Allah. Maka tugas kita tidak boleh diam. Karena diamnya kita berarti kita mati konyol. Mati konyol, tidak ada tempat bagi mereka di surga. Nauzubillah. Ya, para sahabat dulu ketika Rasulullah diutus Allah ke tengah-tengah mereka, mereka jahiliyah. Para sahabat itu jahiliyah ketika Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab. Mereka disebut jahiliyah persis seperti apa yang kita alami hari ini. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid, mereka menyimpang dari Islam, mereka menyimpang dari akidah mereka. Sekarang pun umat Islam banyak yang mengalami itu. Yang kedua, ad-dunya ibtighahum. Pada saat Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, dunia yang ada dalam budaya hidup orang Arab pada saat itu. Akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, maksiat tersebar di mana-mana, dan juga mereka berpecah belah, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum. Maka mudah mereka diadu domba dan dihabisi oleh musuh-musuh mereka. Nah, dalam kondisi itu Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah jazirah Arab. Nah, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak diam diri. Rasulullah berpikir, mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan satu cara untuk merubah bangsa Arab yang jahiliyah. Dan apa yang terjadi? Dalam tempo 23 tahun dengan manajemen wahyu, Rasulullah berhasil merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Hanya dalam tempo 23 tahun, bangsa Arab berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah dengan wahyu Allah. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran akhir zaman, dan itulah yang disebut dengan huru hara akhir zaman. Ya, baik, apa perlu saya perlihatkan satu-satu Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali. Kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah melainkan tanda-tandanya sudah muncul. Ada dua tanda kejadian hari kiamat. Yang pertama asyratus sughra, tanda kecil. Yang kedua asyratul kubra, tanda besar. Kalau tanda besar, Rasulullah batasi ada 10. Ada 10 tanda. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat. Tadi pagi matahari terbit dari mana, Bu? Nggak salah lihat? Nggak salah ya, Pak? Dari timur, Pak? Alhamdulillah, belum muncul. Masih ada kesempatan bagi teman kita untuk menikah ya. Ini kayaknya panitia belum pada nikah ini. Ketuanya juga belum nikah. Kapan nikah, Bang? Dajjal sebentar lagi keluar dong. Kalau Dajjal keluar, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Buruan, Bang ya. Oh, siap, esok lusa, Bang. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, asap, kabut yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia bahwasannya manusia dulu tidak beriman pada Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah agar tidak celaka seperti mereka, para pendahulu kalian. Yang keempat, munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul di zaman di mana 3 tahun sebelumnya kering ini dunia. Tidak ada hujan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Tahun pertama sepertiga hujan tertahan selama setahun. Tidak ada hujan selama setahun sepertiganya. Tidak ada sepertiga tanaman yang tumbuh selama setahun. Itu di tahun pertama. Maka kekeringan di mana-mana. Wa fi sanati tsaniyah yamurullahu as-samaa'a an tabita sulusai matriha wa yamurul ardu an tabita sulusai nabatiha. Di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. 2/3 hujan tidak turun selama setahun, dan 2/3 tanaman tidak tumbuh selama setahun. Kering dan kelaparan melanda dunia saat itu. Maka manusia mulai